Salam sehat. Selamat berjumpa kembali melalui tabur Injil Kelas Capen Selatan di saat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Di saat ini hamba-Mu akan memberitakan firman-Mu melalui tabur Injil Kelas Capen Selatan. Untuk itu Bapa, berkatilah hamba-Mu, tuntunlah hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, agar pemberitaan di saat ini dapat tersampaikan kepada pendengar-pendengar tabur Injil Kelas Capen Selatan dimanapun mereka berada. Sehingga firman-Mu yang disampaikan di saat ini, hamba-hamba-Mu yang mendengarkan dapat mengerti, memahami, dan melakukan di dalam perjalanan kehidupan ke depan. Ya Bapa, pengasih penyayang, terima kasih. Inilah doa hamba-Mu yang hamba sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hamba. Amin. Bapak Ibu Saudara pemirsa tabur Injil yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan di saat ini bersumber dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan datang kepada kita di saat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang saya sudah sampaikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara pemirsa tabur Injil yang diberkati oleh Tuhan. Dan yang menjadi nats perenungan kita di saat ini adalah percaya kepada Tuhan yang jaya. Percaya kepada Tuhan yang jaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, seorang pria berusia 30 tahun berjalan menyusuri pantai dan mendengar debur ombak laut. Ia merasa bahwa semuanya sia-sia. Tidak ada yang masuk akalnya. Ia telah mengikuti banyak filsafat. Ia mempelajari paham Stoa. Ia mempelajari paham Aristoteles. Ia mempelajari paham Plato. Ia mempelajari paham Pitagoras. Tetapi tidak ada satupun yang membuatnya puas. Tidak ada satupun yang membuatnya bahagia. Ketika berjalan saat itu di tepi pantai, ia bertemu dengan seorang laki-laki yang tua, yang sederhana. Orang tua ini tidak diketahui dari mana dan ia mau kemana. Tapi ia tiba-tiba menjumpai seorang pria tersebut. Orang tua itu memberitahukan sebuah pesan yang juga sangat sederhana. Pesannya disampaikan orang tua ini kepada seorang pemuda yang berusia 30 tahun ini adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Yesus Kristus, sejak saat itulah kehidupan pria yang bernama Justinus itu berubah. Justinus mempunyai orang tua yang kaya.
Orang tuanya memberikan kesempatan kepada dia untuk menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya, untuk mendapatkan pendidikan yang sangat baik. Namun Bapak Ibu Saudara, meskipun ia lalui semua itu, ia mengetahui banyak filsafat, ia tidak merasakan kepuasan. Bapak Ibu Saudara, ia tidak menemukan kebahagiaan. Hatinya hampa sampai ia bertemu dengan orang tua di tepi pantai yang membuat hidupnya berubah. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura yang diberkati oleh Tuhan, pengalaman itulah yang membuat dia sangat antusias memberitakan bahwa Yesus sanggup memuaskan baik pikiran maupun hati. Ia menjelaskan mengenai iman Kristen. Kepintarannya membuat ia mampu mempertahankan Injil dengan apologetika yang masuk akal. Ia menyampaikan firman, menguraikan firman secara sistematis, dan banyak orang mendengarkan, banyak orang mengerti. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, karena itulah ia dikenal sebagai apologis. Apologis yang pertama dan yang paling hebat. Justinus mengajar di Efesus, lalu ke Roma, dan membuka sebuah sekolah Kristen di Roma. Ia juga menulis buku-buku yang sangat syarat dengan pesan kekristenan. Ia memberikan alasan-alasan yang menguatkan bahwa iman Kristen adalah iman yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ketika mengajar di Roma, ia berdebat dengan seorang penentang bernama Crescentinus, dan ia memenangkan perdebatan itu. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya Bapak Ibu Saudara? Justinus memenangkan perdebatan ini, dan Crescentinus dikalahkan. Yang terjadi pada saat itu, Crescentinus marah sama Justinus dan melaporkannya kepada pengadilan dengan tuduhan ateis, yang berarti tidak percaya kepada dewa-dewa Romawi. Bapak Ibu Saudara, bersama beberapa orang lainnya, Justinus ditangkap, dicambuk, lalu dipenggal. Bapak Ibu, sejak saat itulah ia dikenal sebagai Justinus martir. Setelah ia dicambuk, dipenggal, maka pada saat itu Justinus dikenal sebagai Justinus martir. Apa artinya martir, Bapak Ibu Saudara? Martir artinya orang yang menderita atau mati dalam rangka mempertahankan imannya, dalam rangka mempertahankan ajaran yang benar. Apapun terjadi, ia rela. Ia rela menderita, ia rela mati oleh karena imannya kepada Yesus Kristus. Itulah yang dialami oleh Justinus martir. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, Justinus merupakan salah satu dari sekian banyak orang yang berjumpa dengan sang kebenaran, yaitu Yesus. Ia mengalami sendiri bahwa tidak ada yang bisa memberikan kepuasan dalam jiwanya selain Yesus. Ia begitu yakin mengenai imannya kepada Yesus, sehingga dia
bersedia membayar mahal imannya dengan nyawanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau saat ini kita masih mencari-cari kedamaian, jiwa kita gelisah dan tidak merasakan kepuasan, mari datanglah kepada Yesus. Mari datanglah kepada Yesus. Yesus sanggup mengisi kekosongan hati dan memenangkan kegelisahan jiwa kita. Yesus yang telah diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan dunia ini melalui pengorbanannya di kayu salib. Dia menang atas maut. Dia berjaya atas kutuk dosa. Dia pun sanggup menjadikan kita pribadi-pribadi yang berjaya atas segala perkara hidup. Bapak Ibu Saudara, janganlah kita membuang-buang waktu. Percayalah kepada Yesus. Datanglah kepadanya. Datang percaya dan mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Dia. Karena Dialah jaminan kehidupan kita. Dialah juru selamat kita. Bersama dengan Dia kita ada kebahagiaan. Walaupun di dalam perjalanan ini banyak tantangan, banyak rintangan, gangguan, hambatan, tetapi bersama dengan Yesus pasti ada kebahagiaan, ada kepuasan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bagi yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, terimalah Dia sebagai Tuhan yang jaya dengan sepenuh hati kita. Bagi yang sudah meninggalkan Yesus, berbaliklah kepadanya sekarang juga, sebelum semuanya terlambat. Bapak Ibu Saudara kekasih Yesus Kristus, pemirsa Tabura Injil yang berbahagia, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Di dalam Dia kita menerima keselamatan dan hidup kekal. Di dalam Dia ada hidup yang berkemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini hamba-Mu datang lagi di hadapan-Mu bersyukur berterima kasih karena Bapa sudah memberikan kesempatan kepada hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu melalui Tabura Injil Kelas Siapen Selatan. Kiranya firman-Mu yang disampaikan di saat ini dapat diterima pendengar Tabura Injil, sehingga mereka mengerti, memahami bahwa hanyalah Yesus yang bisa, yang dapat memberikan kepuasan, yang bisa memberikan kebahagiaan, yang bisa memberikan keselamatan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini hamba berdoa untuk kru Tabura Injil Kelas Siapen Selatan. Berkatilah mereka semua di dalam mengatur pekerjaan ini. Berkatilah alat-alat yang dipakai. Kiranya melalui media ini dapat menjadi saluran pemberitaan Injil ke berbagai tempat. Pada kesempatan ini juga hamba berdoa bagi semua gereja. Kiranya Tuhan memampukan gereja hadir di tengah-tengah ini menjadi berkat bagi orang lain. Hadir di tengah-tengah dunia ini menerangi yang gelap. Demikian juga hamba berdoa bagi hamba-hamba-Mu pemerintah. Mulai dari tingkatan paling bawah, dari ketua RT, RW, kepala kampung, desa, distrik,
bupati, wali kota, gubernur sampai kepada presiden. Bersama dengan jajarannya. Berkatilah mereka semua Tuhan. Di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Agar dapat mendatangkan kebahagiaan, kemakmuran, ketenangan, kebahagiaan di negara yang kami cintai, Republik Indonesia ini. Di Papua ini. Di Yapen ini. Di Seru ini. Terima kasih Bapa. Inilah permohonan hamba-Mu. Inilah harapan hamba-Mu. Yang hamba-Mu sampaikan kepadamu. Melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hamba. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah perjumpaan kita di saat ini. Dan jangan lupa saksikan terus Tabura Injil Klasik Yapen Selatan. Dan subscribe and like. Selamat sehat. Shalom.